Oke, selamat jumpa lagi. Saya kenalkan satu buku lagi ya. Judulnya itu Kalau Kerasukan Lingkungan Baiknya Dibawa ke Klinik Saja. Ini judul bukunya. Penerbitnya Bitread Publishing tahun 2021. Ya. Buku ini ditulis oleh Kavi Kaibar Lubis, seorang dokter sekarang bekerja di salah satu lembaga internasional milik PBB. Dia menulis buku ini hampir 10 tahun atau satu dekade dan baru bisa diterbitkan setelah dia selesai kuliah. Barangkali setelah setahun atau 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun setelah selesai kuliah baru bisa diterbitkan. Karena dia menulis tentang banyak hal di sini, mulai dari tempat, keluarga, teman, kejadian, kota, dan sebagainya dalam sebuah esai yang dikatakan oleh si penulis ini takut menjadi cerpen. Saya sendiri membacanya ini sebuah cerpen sebenarnya, tapi dia bilang ini bukan cerpen, ini esai. Pidi Baik sudah membaca buku ini. Siapa yang tidak kenal Pidi Baik, dia katakan, buku saya jelek karena itu buku saya dijual, katanya. Tapi buku ini bagus, katanya, jauh lebih bagus dari buku saya. Penuh perenungan dan penuh statement, katanya. Penuh kata-kata yang harus dipikirkan berulang kali dan kata-kata yang banyak arti. Itu kata Pidi Baik. Pidi Baik juga mengatakan buku ini harusnya hadir beberapa tahun yang lalu. Jadi buku ini terlambat hadir. Nah, tapi si penulis mengatakan buku ini harusnya hadir nanti 5, 10 atau 15 tahun yang lalu. Nah, Pidi Baik dengan penulis mengatakan hal yang berbeda waktu terbitnya. Kenapa seperti itu nanti kita tanya beliau berdua ya. Buku ini banyak bisa mudah didapatkan di toko-toko buku. Masih ada di Togamas, Gramedia dan sebagainya. Karena dicetak cukup besar, cukup banyak dan bisa dengan mudah diperoleh. Harganya antara 60 sampai 65 ribu. Saya lihat di Togomas Malang itu 63 ribuan. Ada juga online-nya atau e-booknya, bisa didapat jauh lebih murah sedikit ya. Nah, apa isi buku ini dan kenapa si penulis menuliskannya? Yang si penulis ini bercita-cita banyak sekali. Dia ingin menjadi ahli lingkungan, dia ingin menjadi dokter, dia ingin menjadi penulis buku, dia ingin menjadi pemain badminton, semua dia ingin. Dan semua dia ingin capai. Dia ingin jadi penulis, dia buatkan buku. Dia ingin jadi dokter, dia jadi dokter. Dia ingin jadi lingkungan, dia punya salah satu startup untuk lingkungan dan sebagainya. Jadi penulis ini kepanasan dengan segala macam kegiatannya. Nah, sudah tentu isinya juga panas nih. Jadi silakan dibaca dulu, nanti kita bahas di episode berikutnya. Apa kata Pidi Baik, apa kata yang lainnya, dan kenapa si penulis ini membuat sampai jatuh ya. Kenapa si penulis ini membuat buku dengan judul yang cukup menarik, cukup aneh. Kalau kerasukan lingkungan, sebaiknya dibawa klinik saja. Apakah ini merupakan pengalaman pribadi karena dia begitu kerasukannya dengan lingkungan, maka dia masuk dokter dan dia membawa dirinya ke kliniknya sendiri. Kita lihat ya. Ini juga sudah dibahas di Apa dan Siapa Pikiran Rakyat. Di suatu kolom di sana, pikiran punya kolom itu, tanggal 24 Juni 2021. Dia membahas tentang si penulis dan tentang isi buku ini. Bukan dalam bentuk referensi atau bahasan buku, tapi lebih kepada kenapa sih Abang Kavi menulis buku ini dengan judul yang cukup unik dan apa maksudnya, katanya gitu. Gitu ya. Boleh saya lihat dalamnya, banyak ilustrasi yang dibuat oleh kawannya sendiri, seorang seniman dari seni rupa ITB, yang katanya dia nggak mau bikin ilustrasi kalau ilustrasi itu tidak kalau sebuah ilustrasi itu tidak untuk sesuatu yang sangat besar. Jadi seniman sendiri juga mengatakan ini buku besar, maka saya mau mengilustrasikannya. Oh, luar biasa itu ya. Masing-masing mempunyai pikirannya masing-masing ya. Ada yang menarik. Kita bisa baca salah satunya ya. Dia bilang, menjadi filsuf yang kurang baca adalah menjadi kalimat yang tidak selesai. Itu kata penulis. Jadi kalau mau jadi filsuf, jangan tanggung-tanggung, bacanya banyak. Kalau nggak banyak baca,
maka kalimatnya gantung. Kalau kalimat lengkapnya SPOK, ini cuma SP. Bisa jadi surat peringatan, ya kan? Nah, juga ada lagi di sini kurang lebih berbunyinya seperti ini katanya di halaman 65. Hati-hati di jalan, panjang umur, banyak bahaya dan perilaku durhaka. Yang jauh dari mendapat keturunan yang baik, hati tidak sakit dan tidak turun bro, serta tidak turun harga. Diri juga tidak nusa bangsa. Thanks. Kami senang karena sudah didoakan, diingatkan akan hal-hal yang jauh lebih dari penyakit tidak menular. Kami berteriak dari jauh seperti film-film kartun. Gitu kata dia. Jadi bukunya ini kalimatnya itu, kalau kata penerbit itu liar dan banyak frase, banyak pilihan kata yang tidak terbayangkan. Begitulah Kafi, panggilannya Kafi, ya. Nama panjangnya Haridi Khaibar Kafi, Kafi Haridi Khaibar. Kemudian dia potong ini menjadi Kafi Haridi Lubis. Kafi Khaibar Lubis, saya salah baca terus ya. Kafi Khaibar Lubis. Ya, karena dia mengganti nama ini. Si penulis buku ini nama awalnya itu bukan ini, waktu akte lahir yang pertama itu. Haridi Khaibar Kafi. Kemudian dia protes dengan namanya kurang asik gitu. Ibunya juga gak sepakat dengan nama itu terakhir. Dia ganti namanya jadi Kafi Haridi Khaibar dibalik. Proses penggantian nama itu juga cukup menarik. Kenapa seorang anak ingin mengganti namanya? Dan saya dan orang tuanya itu harus datang ke pengadilan untuk mengganti nama dia. Ada sidang ulang. Betul ini anak ibu, anak bapak? Ya betul, ada saksinya. Maka diketuklah palu. Namanya diganti dari Haridi Khaibar Kafi menjadi Kafi Haridi, menjadi Kafi Khaibar, Kafi Haridi Khaibar Lubis. Pak Beliot namanya teh panjang banget. Seperti orang yang selalu berpikir Pak Beliot tidak sederhana. Semuanya dilihat ada apa di belakang, ada apa di depan, di samping dan sebagainya. Maka dia menuliskannya cukup repot. Emang repot, tapi menarik buku ini. Salah satu judulnya ya di halaman 74 itu. Kisah penggiat minum obat generik bagi para Indonot. Judulnya seperti itu. Juga ada pengalaman-pengalaman dia waktu di kelaparan, ya, tidak punya uang, waktu menjadi koas dan sebagainya. Menarik. Ini saya rasa bisa inspirasi juga buat kawan-kawannya, buat teman-temannya, buat adik-adik kelasnya, atau buat siapa saja. Membikin buku itu mudah. Asal menulis dengan selesai dan menerbitkannya. Gitu ya, gampang sekali. Oke, pada episode berikutnya saya akan undang Didi Baik dengan penulis untuk mendiskusikan buku ini kayak apa sih, gitu kan ya. Sampai semua orang itu kejar-kejar buku ini. Dan tiap hari dikirim ke sana ke sini. Sampai hampir kehabisan, cetak lagi. Ya. Buku langka lama-lama ini. Kalau 1000 tahun lagi kali ya. Sekarang pun sudah langka, karena sudah mulai habis. Jadi harus cetak ulang. Mumpung belum habis, cepat dibeli ya. Begitu dari saya. Terima kasih.